Ya, berikut pembahasan soal latihan di pertemuan yang sebelumnya. Oke, yang bagian A, bandingkan pecahan-pecahan berikut dengan menggunakan simbol lebih besar atau lebih kecil. Oke, kita mulai dari nomor 1. 3/4 dibanding dengan 1/6. Nah, untuk menyelesaikan ini, kamu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, kita mulai. 3/4 kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Oke, KPK-nya dari 4 dan 6 itu adalah 12. Nah, bagaimana caranya menyamakannya? Ya, perhatikan di sini. 3/4 kita akan ubah penyebutnya menjadi 12, maka dia harus dikali 3. Begitu juga dengan pembilangnya juga dikali 3, maka menjadi 9. Oke, kemudian yang 1/6. Nah, 1/6 kita mau ubah penyebutnya menjadi 12, berarti dikali 2. Maka 1 juga dikali 2 menghasilkan 2. Oke, kamu perhatikan sekarang penyebutnya sudah sama-sama 12. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan saja pembilangnya. Di sini 9, di sini 2. 9 dengan 2, maka 9 lebih besar. Artinya 3/4 lebih besar dari 1/6. Oke, nah kita masuk ke nomor 2. Sama, kita tentukan dulu KPK-nya. Berapakah KPK dari 3 dan 8? Ya, jawabannya adalah 24. Artinya, ini yang 2/3, penyebutnya 3, kita harus ubah menjadi 24. Berarti ini dikali 8. Nah, ini juga dikali 8, hasilnya 16. Nah, begitu juga dengan yang 7/8. 7/8 kita ubah menjadi 24. Ini dikali 3. Ini juga kita kali 3 menghasilkan 21. Nah, di situ kamu bisa lihat. Oke. 21 kita bandingkan dengan 16. Nah, pembilangnya saja yang perlu kita bandingkan. 16 dengan 21. Ya, tentunya kita tahu 16 lebih kecil. Artinya 2/3 lebih kecil daripada 7/8. Oke, demikian pembahasan untuk soal tentang membandingkan pecahan-pecahan. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan nomor 2. Ya, ini urutkan pecahan-pecahan berikut dari terkecil sampai terbesar. Nah, bagaimana caranya? Ya, sama, kita harus menyamakan dulu bentuknya ke bentuk yang sama. Misalnya kita buat ke dalam bentuk pecahan yang penyebutnya sama. Ya, kalau kita perhatikan di sini, nah, 1/2 75%, 0,7, 1/5 ini bisa dibuat penyebutnya per 100. Nah, berarti masing-masing kita ubah. Ya, seperti ini. Setengah itu kita buat menjadi per 100, berarti penyebutnya menjadi 100, maka dia harus dikali 50. Ya, berarti 1 juga kali 50 menjadi ya 50 ya. Berarti ini 50%. Nah, untuk 75%, ya kamu sudah tahu 75% adalah 75/100. Oke, berikutnya 0,7. Ya, ini kan 7/10. Kita ubah ke per 100, berarti dikali 10. Nah, 7 juga kita kali 10, maka menjadi 70. Nah, begitu juga dengan 1/5. 1/5
kita buat menjadi per 100, ini berarti dikali 20. Nah, ini juga kali 20. Nah, semua sudah dalam bentuk per 100. Sekarang tinggal kita bandingkan. Ya, bandingkannya pembilangnya. Di sini pembilangnya 50, ini 75, ini 70, dan yang ini 20. Nah, kalau disusun dari yang terkecil berarti yang terkecil adalah ini. Oke, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Oke, jadi menurut susunannya, jadi yang benar adalah mulai dari 1/5 dulu, kemudian yang 1/2, kemudian selanjutnya yang 0,7, dan yang terakhir adalah 75%. Nah, itulah jawaban untuk nomor 1. Baik. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 2. Nah, di sini mengurutkan pecahan-pecahan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, kalau diperhatikan penyebutnya untuk pecahan-pecahan ini agak sulit untuk membuat menjadi per 100 ya, karena 3 sulit untuk membuat menjadi per 100. Begitu juga per 12. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya dengan mengubahnya ke dalam bentuk persen. Nah, bagaimana caranya mengubah ke dalam persen? Ya, cukup dengan mengalikannya dengan 100%. Oke, kita lihat bagaimana caranya. Nah, untuk 2/3 kita kalikan 100%. Ya, caranya ya seperti ini. Nah, 2/3 kali 100%. Jadi 2 dikali 100 itu 200 per 3. Persennya tetap seperti itu. Nah, berapa 200 dibagi 3 atau 200/3 itu adalah 200 dibagi 3. Ya, ini sekitar, ya, kalau kita selesaikan dan seterusnya, maka ini akan terus 66. Jadi kita buat genapkan saja. Jadi ini menjadi 66,7%. Oke. Ya, ini untuk yang 2/3. Nah, untuk 0,12 kalau dia ke dalam persen, masih ingat kan, ini sebenarnya tinggal dikali 100%. Ini sama hasilnya jika teacher buat 0,12 itu kan 12/100. Ya, 12/100 itu kan sama dengan ya 12%. Oke. Nah, untuk yang ini 50%, nggak perlu lagi dirubah. Nah, sekarang yang ini 7/12 kita kalikan dengan 100%. Ya. Nah, ini 7 kali 100, 700 per 12. Nah, berapa hasilnya? Oke, kita buat di sini pembagiannya 700 dibagi 12. Itu sekitar dapat 5 ya, 60, ini 10. Ya, kemudian nah, ini sekitar 8 ya. Ini 96. Dan seterusnya ya, ini sekitar 12, ya 12, berapa ya? 12,3. Oke. 12, berarti jawabannya adalah 58,3%. Nah, sekarang baru kita bandingkan. Nah, cara membandingkan dalam persen
Itu sebenarnya tidak sulit ya, seperti membandingkan angka-angka biasa saja. Oke. Dengan membandingkan ini kamu langsung bisa ya. Di sini ada 12%, 50%, 58,3 dan 66,7. Kalau dilihat dari yang terkecil, berarti 12 itu terkecil. Kemudian masuk ke 50% dan 58,3 dan yang terakhir ini. Nah, jadi jawabannya adalah kalau disusun dari yang terkecil itu jawabannya 0,12, kemudian 50%, kemudian 7/12, dan yang terakhir adalah 2/3. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini ya. Oke, demikian pembahasan untuk soal latihan yang pertemuan sebelumnya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan untuk latihan-latihan berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.